yang dimana kita tahu udah banyak banget brand-brand mobil baru tuh masuk, merek baru. Kayak kemarin di Gias itu ada banyak lah brand dari mobil Cina, mobil listrik, sampai hybrid pun ada gitu. Dengan bawaan mobil yang mungkin udah premium sound, mobil-mobil baru sekarang speakernya udah bermerek gitu kan. Apa sih langkah awal buat orang awam ini mau main audio mobil gitu? Bisa? Oke, balik lagi sama gue dan Ko Ayau. Sekarang kita ada di part 2 dan di depan kita udah ada brand dari Rock Power. Nah, Ko Ayau ini selaku dari brand owner Rock Power ya, Ko? Iya, betul. Dari PT Cipta Suara Jaya. Oke. Nah, gue mau nanya nih, Rock Power ini asalnya dari mana? Dan dia ini udah ada, maksudnya di pasar internasionalnya itu di negara mana aja? Asal dari Rock Power ini adalah brand dari Chungquo ya, Chungquo, China. Oke. Jadi kalau untuk pasarnya internasional itu di Asia tuh udah ada Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Eropa juga udah ada. Eropa juga udah ada. Eropa Ya? juga udah ada. Kemarin gue lihat sih ada di Thailand sama Jepang juga ya, Ko? Iya. Jadi sebenarnya dari brand Rock Power ini udah lumayan worldwide juga ya. Iya, di worldwide, semua negara tuh udah lumayan banyak ada. Nah, Rock Power ini masuk Indonesia sejak kapan sih, Ko? Sebenarnya dipegang oleh Cipta Suara Jaya ini sudah setahun. Oh, udah setahunan. Setahunan. Udah setahunan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang produk Rock Power ini udah masuk kategori yang melanglang buana kemana-mana. Iya, lumayan. Dan dari segi build material produknya juga lumayan bagus nih gue bilang. Ya, dia nggak terlalu yang bahannya itu tidak terlalu yang boleh dibilang gimana ya, low material, dia Enggak ya? materialnya Soalnya kan bagus. kita tahu di Chungquo ini kan ada grade-grade-nya kan, Ko? Betul. Grade A, grade B, grade C gitu kan. Nah, Rock Power ini masuk kategori apa nih? Middle high. Middle high ya? Middle high. Tapi di middle high ini apakah dia punya entry level Ego? Ada juga. Ada juga ya? Kita dari entry level di harga 1 juta lebih sampai harga 10 juta lebih untuk kategori di speakernya. Oke. Nah, di part 1 tadi kan kita ada bahas nih ya, si brand Rock Power ini tuh sempat lu mention dia bisa mensuplai mobil-mobil yang EV udah ada 16 titik speaker, kok. Betul. Di Rock Power ada? Ada. Di seri apa, kok? Untuk serinya mesti lihat katalog ya, tapi kalau jadi kita nih banyak sebenarnya. Kalau untuk upgrade dari yang speakernya banyak itu, biasanya kan kalau mobil premium gitu speaker udah banyak, mereka agak enggan ya mau bongkar-bongkar speaker. Jadi kita tambahin yang namanya DSPM. Iya. Ya, DSPM dengan channel yang banyak, 16 channel, 20 channel. Ya. Kebetulan di Rock Power ini kita punya DSPM yang 16 channel. 16 channel ya? 16 built-in power juga. Built-in power. Oke. Kayaknya ini nih barangnya ya? Ya. R16. R16.16 nih. Jadi dia 16 input, 16 output gitu. Dari segi bahan sih sama desain sih bagus ya. Ya, Kokoh gitu. kokoh. Dan dia bukan plastik loh. Karena banyak DSP sekarang ini keluaran China itu plastik, udah gitu build materialnya juga ya so-so lah. Pasti customer juga banyak lihat di pasaran gitu. Ya. Kalau kita di Rock Power ini dari DSP entry levelnya semua udah aluminium diecast. Aluminium diecast. Aluminium diecast. Lebih rigid jadi ya. Lebih rigid, terus dia buang panasnya juga lebih baik dibandingkan bahan-bahan plastik. Oh, karena yang namanya amplifier ini butuh untuk sirkulasi buang panas. Oke. Nah, habis itu gue juga banyak nemuin speaker dengan berbahan apa ya sebutnya, basket ya gue ya? Atau apa ini? Rangkanya basket. Rangkanya ya.
Nah, rangkanya ini ada yang plastik, ada yang aluminium. Apa bedanya kok? Gini, kalau untuk pembahasan kita rangka basket dari speaker, jadi sebenarnya kalau untuk speaker yang entry level itu dulunya belum ada yang bikin dari plastik. Oke, Jadi dia tuh kaleng. kaleng. Dan aluminium biasanya, aluminium atau babet. Nah, seiring berjalannya waktu yang udah lumayan canggih, kaleng itu udah ditinggalin karena kaleng itu tipis walaupun dia berbahan metal, tapi dia kalau orang yang ngerti itu dia bisa tahu ada kayak resonansi dari si kalengnya. Oh, jadi maksudnya di kalengnya itu karena bahannya tipis dia ada getaran gitu. Betul. Speaker Sehingga ini kan mengganggu. dia gerak kan, apalagi kalau kayak mid bass ini kan dia lumayan mengeluarkan suara low nih. Nah, jadi kita bikin kaleng dengan harga murah, ngejar harga murah supaya dia bisa tetap suara bagus. Dulu pakainya kaleng, tapi kesini-sini kita mengalami satu problem. Ini mid bass speaker ini kan pasangnya di pintu ya. Iya. Jadi kaleng itu kadang kena tetesan air lama-lama karat. Oh. Karat dia. Beda dengan aluminium dan plastik. Kalau plastik kan anti karat. Nah, zaman sekarang nih banyak orang bikin speaker basketnya nih pakai plastik nih. Supaya menghindari karat tadi. Menghindari karat dan juga sekarang bisa dibentuk dengan rangka yang lebih kokoh dan lebih tebal. Iya, Tapi dia iya, tetap ringan. Dia semacam CNC berarti ya? Iya, ini udah cetakan pabrik nih tuh. Nah, kalau dengan Basketnya. yang ibarat high end masih menggunakan aluminium, berarti bahan aluminiumnya yang beda. Beda. Dengan aluminium nih contohnya ini bahan aluminium lebih kokoh, lebih rigid. Dan minimalis untuk resonansinya dia. Jadi getarannya tuh lebih minim. Magnetnya speaker rock power gede-gede juga ya kok ya? Iya, karena kan semakin besar voice coil harus mempunyai magnet yang semakin besar. Magnet ini jenisnya ferrit kalau nggak salah. Ini masih ferrit dan dilapis aluminium Oke. supaya tidak karat kalau dipasang di mobil. Tidak mudah lah. Lama-lama sih bisa juga, tapi kalau aluminium itu kan dia bukannya karat ya namanya ya, disebutnya korosi ya. Korosi ya. Korosi. Cuman dengan instalasi yang proper, dikasih pelindung untuk mencegah itu terjadi, memungkinkan ya kok? Memungkinkan, lebih aman. Lebih aman. Nah, dari rock power sendiri kok, menurut lu apa yang ngebedain produk rock power dengan produk-produk yang ada di pasaran? Apa keunggulannya? Keunggulannya, jadi gini, rock power ini kita dibuatnya dengan R&D yang bukan sembarangan, yang apa adanya terus kita bikin jadi satu speaker ya. Jadi dia tuh dari si ownernya yang ada di sana, dia tuh lebih seperti mencari tahu speaker apa sih yang suaranya bagus, dan istilahnya dia kayak menjiplak. Oke. Menjiplak, tapi bukan menjiplak merek ya, dia menjiplak bagusnya dari speaker ini apa yang kita bisa pakai. Oke, berarti dia kayak trial error juga ya. Ini kita bikin, dia lihat speaker A, speaker B, keunggulannya apa, minusnya apa, ya. sehingga dia cari gimana caranya dia bikin speaker yang lebih unggul gitu. Dari betul. segi harga lebih murah juga. Betul. Jadi buat orang yang mau coba upgrade audio dengan budget yang nggak terlalu gede pun bisa dapetin kualitas yang Lebih bagus. baik ya. Oh, menarik sih ini buat brand rock power ini. Nah, kemudian gue juga sempat tahu dari prosesor yang di depan kita ini, dia prosesor 10 channel kelasnya AB. AB. Jarang banget loh di Indo. Memang. Rata-rata yang kita tahu tuh prosesor-prosesor itu kelasnya kelas D kan? Kelas D.
karena dia bentuknya kecil-kecil Kecil-kecil. gitu. Cuman dengan ukuran kayak gini pun sebenarnya buat dipasang OEM look menurut gue sebagai installer ya, ini masih bisa banget gitu di bawah jok atau kita taruh di tempat-tempat yang misalkan kayak Zenix Hybrid deh. Kita bisa taruh di bagian bawah dashboard kirinya kok. Iya. Bikin bracket. Jadi masih bisa banget OEM look, nggak terlalu gede, dapat kelas AB, wattnya gede lagi. Iya. Jadi sebenarnya gini, untuk seri P series dari si Rock Power ini basicnya adalah power AB yang ditanemin chip DSP. Beda dengan yang ada di pasaran sekarang. DSP yang ditanami power. Kalau ini kebalikannya. Apa bedanya? Bedanya kalau DSP dengan yang ada built-in power itu dia topologi dari PCB-nya itu menyatu. Oke. Menyatu. Jadi dari power dan si DSP-nya itu dia jadi satu PCB, satu kesatuan lah ya. Kesatuan. Nah, kalau dari P series-nya si Rock Power ini dia adalah basicnya power, memang ada power pure power biasa kelas AB. Dia masukin namanya DSP satu, kalau dibongkar dalamnya itu nanti ada satu layer PCB lagi itu DSP-nya. Oh, dari segi kualitasnya Jauh lebih bagus pasti karena powernya udah kelas AB. karena power kelas AB ditambah DSP-nya Ditambah lagi. DSP. Oke. Nah, kemudian bisa nggak sih buat orang-orang awam yang baru mau mulai main audio pakai brand Rock Power ini kok? Bisa Dengan banget. budget entry level tapi. Bisa banget. Kita juga punya harga speaker yang 1 juta lebih. Kita juga punya di SPM yang di bawah, yang masih entry level mau pakai masih ada. Berarti dengan misalkan customer kita yang punya budget kurang lebih 10 jutaan tuh bisa dapat brand Rock Power ini full set system ya kok Full ya? system bisa, dari speaker depan, speaker belakang, DSPM, subwoofer, ada semua kita. Menarik nih. Nah, kira-kira menurut lu Rock Power ini akan berkembang sampai mana? Berkembangnya sampai mana? Kita sih dari prinsipal tetap kembangin terus ya. Begitu ada produk baru atau sistem baru, kita tetap kembangin terus. Mungkin bisa lama sih, bisa jauh. Bisa jauh ya? Bisa jauh. Nah, gue kebetulan di Victoria Audio ini kita nyediain banyak seri dari Rock Power itu sendiri kan. Kenapa sebenarnya alasan gue pakai si Rock Power ini? Karena sebenarnya dari background orangnya juga sih. Karena gue tahu Kwayo ini sebagai orang yang sebelumnya di R&D, nggak mungkin dia bawa brand ucuk-ucuk datang ke Indonesia, brand yang dia nggak percaya gitu loh. Ya. Makanya kenapa gue percaya gue main brand yang lu pegang ini karena ya gue tahu lah kualitas yang emang lu cari sejauh ini segimana gitu. Iya, betul. Oke. Nah, line up dari Rock Power sendiri, dia mulai dari apa aja? Misalkan speaker koaksial, speaker two-way, three-way, power, sampai prosesor, subwoofer. Apakah di Rock Power ini ada semua? Ada. Jadi kalau speaker itu kita ada yang speaker belakang itu ada dari koaksial. Kita juga punya full range yang kecil 2 inch sama 3 inch. Oke. Kita punya speaker two-way dari entry level sampai ke three-way yang high end Iya. ya. Terus power juga kita juga punya beberapa power dari yang entry level sampai ke monoblock atau power yang kelasnya lebih bagus. Dan juga DSP juga kita dari yang 4 channel sampai ke 16 channel. Sampai 16 channel. Iya, subwoofer juga kita sekarang sudah ada yang slim yang buat di kolong, Buat di subwoofer kolong jok. aktif, Iya. sampai subwoofer yang besar juga ada. Kemarin sih gue sempet pasang sih yang Sempet pasang, subwoofer ya. kolong joknya. Iya, Dan gimana suaranya bagus. Bagus. Iya. Low bass-nya ada, low extension-nya dapat. Jadi dengan kalau nggak salah kemarin tuh harganya sekitar 3.500.000-an ya. Sekitar 3,5. Sekitar 3,5-in sih itu worth it banget sih. Kalau misalkan buat customer yang baru mulai main audio mau coba nambah bass juga bisa ya. Bisa. Udah dapat controller bassnya juga. Itu salah satu solusi buat upgrade. Nah,
kurang lebih gitu aja sih kok yang mau gue tanya-tanya dari lu. Oke. Thank you banget udah sharing-sharing di konten kita Victoria Audio Signature. Kedepannya gue bakal nanya-nanya lebih banyak lagi. Jadi gue pengen tahu nih customer kita nih nanyanya pengen ke arah mana sih? Boleh. Boleh kalian tinggalin komen di kolom komentar. Kalau kalian mau nanya boleh banget, nanti bisa gue bikin satu konten lagi bareng Ko Ayau buat menjawab semua pertanyaan dari kalian. Jadi sampai di sini dulu buat sama Ko Ayau-nya. Thank you Ko Ayau. Thank you. Udah main-main Thank you ke udah Victory. diundang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalin kolom komen supaya setiap ada video yang muncul dari Victoria Audio Signature bisa langsung masuk notifikasi di handphone kalian. Thank you. Sampai jumpa kembali.